Ikan bakar mereka sudah siap untuk dimakan. Sebelum makan, Paman Tat mengajak mereka untuk berfoto bersama. Namun tak diduga, muncul seorang gadis yang ingin ikut berfoto bersama mereka. Namanya Lucy, seorang reporter yang hendak meliput kuil Ulong untuk bahan artikelnya. Sama seperti film-film boboho sebelumnya, jika ada perempuan cantik, seluruh orang di kuil akan mencuri-curi perhatian. Dan hal tersebut juga terjadi di film ini. Malam harinya, Wei sedang duduk sendirian di tengah kuil. Tak disangka, Lucy reporter cantik menghampirinya. Tanpa diduga, ternyata mereka mengenal satu sama lain, bahkan lebih dari itu. Mereka pernah memiliki hubungan percintaan, namun kandas di tengah jalan karena Lucy tiba-tiba pergi menghilang. Terungkap juga tato di dada Wei sebelumnya adalah nama Lucy, namun ia menggantinya dengan kuil Ulong setelah Lucy pergi. Sejak Lucy pergi, Wei berubah menjadi orang jahat dan merasa dunia tidak adil pada dirinya. Wei menekankan bahwa Lucy telah mati di hatinya dan ia pun pergi. Terbawa suasana sehabis berbicara dengan Lucy, Wei mengatakan pada dirinya bahwa ia adalah orang jahat. Untuk itu, agar batu betuah Ulong dapat segera didapatkannya, ia akan membakar kuil tersebut. Ia percaya pada saat kuil itu terbakar, maka orang-orang di sana akan membawa barangnya yang paling berharga. Dan tentu saja, ia berharap itu adalah batu betuah Ulong sehingga ia dapat segera mengambilnya. 你傻呀？你还真点火呀！ Setelah membakar kuil, Wei mencoba membangunkan semua penghuni kuil. Namun tak disangka, ia tertimpa kayu yang membuatnya pingsan selama 3 hari. Paman Tat membangunkan Wei. Setelah bangun, semua orang senang melihatnya. Star juga bilang selama Wei koma, semua orang menjaganya setiap hari secara bergantian. Paman Tat langsung menimpalnya bahwa itulah yang harus dilakukan karena mereka adalah keluarga. Mendengar hal itu, Wei merasa tersentuh karena selama ini ia merasa hidup sendiri di jalanan dan tanpa memiliki keluarga. Wei sadar jika mereka adalah keluarga, maka kuil itu adalah rumahnya. Berarti ia telah membakar rumahnya sendiri. Wei pun termenung. Setelah sehat, Wei dan Star dibantu para biksu memperbaiki kuil yang telah dibakarnya. Mereka saling bahu-membahu hingga kuil tampak seperti baru kembali. Setelah itu, tanpa diduga oleh Wei, para biksu dan yang lainnya telah mempersiapkan pesta ulang tahun bagi Wei yang semakin membuatnya tersentuh dan menangis. Setelah sadar bahwa kuil tersebut adalah keluarganya, pada malam itu Wei mencoba menghubungi Blas. Ia ingin memberitahukan bahwa ia belum bisa mendapatkan batu betuah tersebut. Namun Blas mengatakan jika Wei tidak mendapatkan batu betuah tersebut, maka ia akan membunuh semua orang yang ada di kuil. Obrolan mereka tak disangka didengar oleh Lucy. Lucy menyampaikan kepada Wei bahwa alasannya meninggalkan Wei waktu itu karena ia sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Ia hamil di luar nikah dan ayah dari anaknya tak mau bertanggung jawab. Lucy meninggalkan anaknya di depan panti asuhan dengan tanda tato di lengannya. Pada saat itu, ia ingin menemui anaknya kembali. Ternyata ia sudah tidak di panti asuhan itu lagi. Lucy yang putus asa meminta bantuan Blas yang mengaku mengetahui keberadaan anaknya. Blas memintanya untuk mencuri batu betuah di kuil Ulong. Setelah itu barulah ia memberitahu di mana anaknya Lucy berada. Wei yang mendengar semua itu tak peduli dan ia pergi meninggalkan Lucy. Wei yang berjalan pergi dikagetkan dengan kehadiran Paman Tat. Ia telah mendengar semua kisah percintaan Wei dan Lucy. Ia turut terharu sambil bernyanyi mengenang masa lalunya dulu. Ia menasihati Wei, kepedihan yang dirasakannya sama dengan yang ia rasakan dulu. Besok harinya, Blas datang ke kuil. Ia memaksa Paman Tat untuk menyerahkan pusaka batu betuah Ulong padanya. Paman Tat yang tidak mau menyerahkan batu itu ditembaknya dengan pistol.
namun Paman Tat dengan sigap menangkap peluru pistol tersebut dengan mudah. Anak buah Blas memakai cara licik dengan menyandera dan mengancam membunuh Liang dan Rui Rui. Paman Tat pasrah dengan hal tersebut dan akhirnya ia dan para biksu yang lain diikat di dalam mobil. Sedangkan Liang dan Rui Rui diminta untuk menunjukkan batu betuah tersebut. Sesaat Liang dan Rui Rui diminta menunjukkan batu tersebut, mereka memberontak dan berusaha melepaskan diri. Tak sengaja di sana Lucy juga melihat di lengan Liang terdapat sebuah tato yang menyadarkannya bahwa Liang adalah anaknya yang ia cari selama ini. Liang dan Rui Rui menghajar anak buah Blas dengan jebakan-jebakan khas film Boboho, dan setelah itu pujaan hati Rui Rui datang membantu. Ia menghajar semua anak buah Blas satu persatu. Setelah keadaan tenang, Lucy memeluk dan meminta maaf kepada anaknya. Di luar, Paman Tat dan para biksu yang diikat di dalam mobil dibantu kakaknya Paman Tat. Ia datang seperti tidak terlihat dan mengalahkan Blas dan anak buahnya dalam sekejap. Tak diduga bahwa ia juga menginginkan tuah dari pusaka batu ulong tersebut. Ia mengatakan bahwa batu yang ada di tangan Paman Tat adalah batu yang palsu, sedangkan yang ada di tangannya barulah yang asli. Ia membutuhkan kata kunci yang hanya diketahui Paman Tat agar batu itu dapat berguna. Tetapi Paman Tat tidak mau memberikannya karena ia telah berjanji kepada gurunya tidak akan memberikan kode tersebut kepada siapapun. Wei dan Star yang melihat dari jauh berniat untuk membantu dengan melawan kakak Paman Tat. Namun dengan sekejap, mereka dapat dikalahkan. Kakak Paman Tat yang sedang meladeni Wei dan Star tiba-tiba ditembak oleh Blas yang membuatnya langsung mati. Namun setelah itu, pistol yang digunakan Blas terhempas. Tak diduga, Boboho sudah kembali dari kota dan membawa beberapa ekor ayam panggang. Ia menghajar semua anak buah Blas dengan cambuknya hingga mereka terkapar. Di sisi lain, Paman Tat yang melihat kakaknya sudah mati, menggunakan kekuatan batu betuah ulong tersebut untuk menghidupkannya kembali. Setelah beberapa saat, ia kembali hidup dan berterima kasih kepada Paman Tat lalu pergi. Setelah kejadian itu, Blas memohon kepada Paman Tat dengan menceritakan kondisinya dan anaknya. Paman Tat yang terharu merasa iba dan meminjamkan untuk sementara batu tersebut kepada Blas dengan syarat ia harus percaya kepada Buddha sehingga putri dan semuanya dapat hidup dengan bahagia. Pada akhirnya, di hari ulang tahun anaknya, Blas dapat memeluk putrinya dan menangis bahagia. Wei yang sudah kembali ke kota tiba-tiba ditemui oleh Lucy, Liang, dan Rui Rui. Wei menerima kembali kehadiran Lucy dan mereka kembali hidup bersama. Di kuil, Paman Tat dipertemukan kembali dengan Hong. Pujaan hatinya dulu yang membuatnya sangat bahagia. Semua kenangan masa lalunya kembali muncul. Mereka akhirnya berfoto bersama-sama seperti pada waktu dulu. Tamat, ending yang menyenangkan. Di sini kita semua benar-benar dibawa kembali ke nostalgia film Boboho tahun 2000-an. Yang mana di sini jika kalian anak 90-an pasti merasakan keseruannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!